Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang satu materi yang belum ada yang sudah sampai, ada yang belum ya. Terkait dengan turunan, apa itu istilahnya, fungsi naik dan fungsi turun gitu ya. Nah, tulis dulu ya, fungsi naik, kemudian turun. Nah, kemudian stasioner gitu ya, mungkin bahasa stasioner. Nah, kita mengibaratkan sebuah grafik fungsi misalnya seperti semacam ini. Nah, ini kan jelas ya, ini ada naik gitu ya, kemudian sini turun, ada juga naik kembali, kemudian turun kembali, dan seterusnya. Tapi jangan lupa di sini ada station ya. Station itu stasiun gitu ya, untuk berhenti sebentar, kemudian menentukan mau kemana, kan begitu. Naik turun, naik, station, turun. Nah, naik turun ini ada hubungan dengan turunan, jadi rumus turunannya gitu ya. Jadi fungsi naik untuk ini kita gunakan analogi semacam ini. Nah, langsung saja ya, jadi kita bisa misalnya menentukan di daerah mana. Ini kan karena kurva biasanya di dalam ini ya, dalam koordinat kartesius ya. Sekarang ini x, ini y, kan begitu ya. Ini jadi di posisi mana dia itu naik, station, dan turun di rentang mana gitu ya, di interval mana. Misalkan ini ya, ini satu kan gini ya biasanya ya, 1, 2, 3, misalnya 4, 5, 6 lah, dan seterusnya. Misalkan ini sebuah garis bilangan, ini kan berarti naik kalau contoh ini berarti dia naik di interval 1, 2, kemudian mungkin di 3 dia station, tapi di 3 ke atas, 3, 4 sampai 5 mungkin dia turun ya. Nah, menentukan interval ini menggunakan rumus turunan ya. Kalau gambar memang jelas ya, tapi jelas juga secara grafik gitu. Nah, secara analisis matematis ya, nanti kita bisa gunakan rumus turunan ya. Contohnya gini, fungsi fx ya, fx sama dengan misalkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 3 2 ya, 3x pangkat 2 misalnya, kemudian min 9x plus 5 misalkan. Kita akan lihat dia itu naik di interval mana dan turun di interval mana. Pastinya fungsi ini itu gambarnya akan semacam ini kalau digambar ya. Nah, kita akan lihat pada interval mana fungsi ini naik dan turun itu misalkan, dan turun aja ya. Nah, syaratnya ini harus ada syaratnya. Syarat bahwa fungsi itu dikatakan naik atau grafiknya dikatakan naik itu kalau turunannya lebih besar dari 0, naik gitu. Lebih besar naik gitu aja ya, supaya memudahkan tuh, besar naik gitu. Ya, dia turun itu ketika fungsi itu turunannya lebih kecil dari 0, dia turun karena lebih kecil gitu. Dan terakhir, turunan itu sama dengan 0 apabila dia station, atau station itu tetap di atas itu, di posisi puncak itu. Nah, puncak itu nggak bisa di atas ya, di bawah juga puncak nih ya. Jadi dia station di sini juga bisa. Nah, kata tidak naik itu belum tentu turun gitu. Sama juga tidak turun belum tentu naik. Ini juga harus diingat ya. Jadi kalau misalnya tidak turun, berarti kemungkinan dia kalau tidak naik dia station. Kita akan bahas contoh soal ini ya. Yang pertama, naik dulu. Kapan dia naik gitu? Dia naik itu ketika turunannya, jadi yang fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Nah, kita turunkan dulu, masih ingat rumus turunan ya. Ini dibuka lagi bukunya. Nah, jadi yang ini turunannya adalah 3x kuadrat itu dikurangi 1. Ini langsung saya ya, biar cepat. Jadi kemudian plus 6x min 9 itu turunannya. Kalau lebih besar sama dengan 0, karena dia naik kan lebih besar dari 0. Nah, kita bisa sederhanakan ini menjadi bagi 3 semua ya, x pangkat 2 plus 2x min 9 lebih besar dari 9 ya, bagi 3 ya.
3 nih, maaf 3 ya. Ini natural aja ya, jangan diedit, natural. Jadi dibagi 3 bagi 3. Nah, setelah ini kita faktorkan. Ingat di faktor ini ya, ingat faktor. Cara memfaktorkan ini harus saya ulang lagi ya, di SMP sudah pernah, di MTS sudah pernah ya, kelas 9 itu ada. Cara memfaktorkan bentuk kuadrat itu yang pertama adalah kita tulis x-nya dulu di sini 2. Setelah itu cari bilangan D3 ini ya, yang 3 nih. 3 ini cari faktornya. Ya sebenarnya gampang ya. Faktor 3 itu kan cuma 2 ya. 1 dan 3 aja kan. 1 kali 3 kan 3 ya. Gak ada lain lebih mudah ini ya. Nah, jadi faktor dari 3 itu berapa? Kemudian taruh di sini misalkan 3 dan 1. Nah, kebetulan 3 itu cuma 3 dan 1, tidak ada yang lain. Nah, kalau ada yang lain ya kalian coba-coba ya. Hitungannya gimana? 3 dan 1 itu maksudnya dikalikan itu 3 kalikan itu 3 ini. Warna yang ini ya. Dikalikan itu 3. Jadi kalau dikali 3, kemudian selisihnya itu 2. Ini selisih. Selisih itu bisa tambah bisa kurang. Memang beberapa alternatif opsi jawaban juga banyak sih, tidak mesti seperti ini, tapi ada kadang untuk memfaktorkan itu ada cara yang berbeda dari beberapa buku. Terserah pakai yang mana saja, yang penting dapat faktornya gitu ya. Sudah sampai sini, kita cek ya, supaya hasilnya min 3 dan plus 2 itu berarti ini min, ini plus ya. Oh sorry, bener nggak ya kalau gini? Oh ternyata salah ya. Untuk menghasilkan ini plus 2, ini min 3 berarti untuk menghasilkan ini min 3, ini plus 2 berarti yang ini plus, ini min ya. Kenapa? Karena plus 3 kali min 1 kan min 3. 3 dikurangi 1 kan 2. Jadi menghasilkan ini gitu ya. Dari sini kita tulis kalau x tambah 3 lebih besar dari 0 ya, misalkan ini x tambah 3 lebih besar dari 0 berarti kan x nya itu anggap saja sama dengan dulu ya, sama dengan min 3, atau x nya sama dengan x min 1 berarti sama dengan 1 gitu ya. Anggap saja seperti itu dulu ya. Kita akan membuat garis bilangan dulu. Nah, jadi x nya min 3 atau x nya 1. Setelah itu kita bikin garis bilangan. Nah, ini maaf kalau garisnya tidak lurus. Nah, kita cari x1 ini dan x2 ini ya. Jadi x1 nya min 3 dan ini 1. Jadi kalau ini x plus 3 ya ini min 3. Ini min 3. Kalau x nya min 1 ini plus 1. Kalau ini plus, ininya plus 1 ya ini plus 1. Jadi tugas kalian itu menentukan ini ya, faktor ini. Kita bagi dua dulu. Yang pertama ini min 3, yang di sini adalah 1 gitu ya. Posisinya kan gitu ya. Ini kan ke 0 lah, katakanlah di sini 0 nih. 0 di sini ya, kira-kira lah gitu 0. Lalu yang min 3 1 ini kita kasih garis dulu, wilayah dulu. Lalu kita bagi wilayah ya, 3 ya, 1 2 3 sebelah kiri, tengah, kanan. Nah, kita coba untuk yang 0 dulu ya. 0 kan di tengah-tengah. Jadi nyoba itu paling mudah itu 0. 0 itu paling mudah. 0 dimasukkan ke mana? Ke ini. X pangkat 2 plus 2x min 3 ini. Kita masukkan 0-nya di sini. Kenapa pilih 0? Kita lagi-lagi saya sampaikan ya, 3 wilayah, sebelah kiri, tengah, kanan. 0-nya kita masukkan sini, 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3 itu sama dengan berapa nih? Min 3 ya. Hasilnya min ini. Nah, berarti yang di tengah itu min, negatif maksudnya ya, negatif di sini. Kalau tengahnya negatif berarti kanannya positif, ini positif. Ingat kelas 10 ya. Kelas 10. Nah, dari sini lalu kita akan mengarsirnya. Tandanya dari tanda ini kan lebih besar karena naik lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang diarsir itu yang positif. Nah, ini ya lebih besar ini maksudnya nih, ini lebih besar. Kan emang soal lebih besar ya karena naik gitu. Yang diarsir yang positif. Kita arsir ini. Nah, jawabannya mana? Berarti di interval mana? Jawabannya di sebelah. Kalau yang diarsir sebelah sini berarti kan ke kiri terus ya. Ke kiri berarti x-nya itu lebih kecil dari min 3 gitu kan. Atau nah, yang satu ke kanan berarti x-nya lebih besar dari 1. Nah, pada interval ini fungsi x pangkat 3 dan sudah naik. Ya, ini naik gitu. Turunnya di mana? Ya ini, kalau turun berarti kan lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti yang negatif, berarti naik. Kalau turunnya berarti di kecilnya di sini, berarti negatifnya ya. Berarti x lebih kecil dari
1 lebih kecil dari min 3. Jadi X itu berada di antara min 3 min 1 lah gitu ya. Ini mungkin cara pengucapan ya. Jadi sebelah kanan 1, sebelah paling kiri min 3. Jadi posisi X itu di interval itu dia itu turun. Nah, gitu maksudnya. Langsung kejawab naik dan turun sekaligus gitu ya. Jadi itu ya. Nah, misalkan lagi saya contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi ke atas saja ya. Nah, contoh misalkan saya dari buku fx, misalnya fx sama dengan x pangkat 2 misalnya ya, min 4x misalnya ya. Naik pada interval mana, apa gitu ya, naik di interval mana gitu ya. Berarti kalau dia naik, turunannya itu harus lebih besar dari 0 karena naik. Lalu gimana? Kita tulis lagi, sekarang kita faktorkan dulu, turunkan dulu ya. Turunannya adalah f aksen x nya dari ini adalah berarti 2x min 4 kan begitu ya. 2x min 4 kan turunannya. Setelah ini setelah dapat turunannya lebih besar dari 0, lalu kita buat arsiran ya. Arsirannya begini, kita lihat 2x min 4 sama dengan 0, berarti 2x min 4 lebih besar dari 0, berarti kan 2x lebih besar dari 4 gitu ya. Berarti x nya lebih besar dari 2 ya kan, gitu kan. Kalau kita operasikan berarti ini kita duanya misalkan arah ke kanan dan ke kiri, jadi 2 di sini. Ini nggak usah nguji ya, otomatis kalau ini x lebih besar dari 2 ya ke sini ya. Berarti ini jawabannya, ini x lebih besar dari 2, selesai. Jadi nggak perlu pakai yang seperti tadi karena cuma bukan bentuk kuadrat gitu ya. Ini contoh lagi. Nah, cara berikutnya contoh yang ketiga deh ya. Contoh yang ketiga, mudah-mudahan ini makin paham. Saya pakai yang pangkat ya. Misalkan, nah ini ada fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 misalkan ya. Turun di interval berapa misalkan ya, pada interval berapa dia fungsi ini turun gitu ya. Berarti kita turunannya, turunkan dulu ya. Turunannya adalah ini ke depan 3x kuadrat, ini min 6x gitu ya. Nah, ini kalian harus hafal rumus turunan ya. Seperti ini. Lalu lebih besar dari 0. Nah, karena bentuknya kuadrat, berarti kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini seperti apa? Nah, ini kan tidak ada koefisien, tidak ada konstanta ya. Jadi cara memfaktorkannya ya, ini ada x kuadrat di x, ini 3, ini 6. Kita keluarkan 3-nya aja. 3x, kemudian buka kurung. Nah, jadi memfaktorkan itu beda-beda ya, tergantung bentuknya gitu ya. Ini kalau ini 3x, lalu ini x min 6 dibagi 3, 2 ya. Nah, seperti ini. Beda bentuk faktornya kan ya. Ini kenapa difaktorkan dia 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali min 2 berarti kan min 6x pas seperti ini. Nah, baru kita gambarkan ini. Nah, ini ya. Yang 3x jadi berapa? X-nya 0 ya. X-nya 0 itu ya. Dulu x-nya 0 sama dengan 0. Kemudian yang ini x-nya sama dengan 2. Jadi kita punya 2, yang satu 0, yang satu 2. Sekarang kasih garis bilangan 3 ini biasa ya. Ini cara dasar banget ya, tapi penting ya di beberapa jawaban harus pakai ini. Lalu kita coba bilangan yang selain 0 dan 2 ya. Seperti tadi itu, selain, kalau yang contoh yang pertama ini selain min 3 dan 1 kan 0 tengah-tengahan. Nah, kalau yang kedua itu nggak perlu karena bentuknya linier pangkat 1, jadi tidak usah bikin coba-coba, langsung aja. Yang ketiga ini coba-coba, tapi lagi-lagi selain 0 dan 2 karena 0 itu sebagai batasnya. Jadi selain 0 dan 2. Nah, lalu bagaimana? Ya 3 boleh, 1 kita cari 1 aja di tengah-tengah ya. 1 masukkan ke sini ya, turunannya ya. Jadi 3
3x kuadrat boleh, atau difaktorkan juga boleh. Nah, kemudian ini 3 kali 1 kuadrat, ini 6 kali 1 sama dengan berapa nih? 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3 ya, berarti ini negatif. Negatif kan, negatif hasilnya kan, negatif. Biasanya kalau tengah-tengah negatif itu kanannya positif, kiri juga positif, itu biasa seperti itu ya. Kalau di ini buktikan saja sendiri ya, buktikan saja sendiri ya. Kalau misalkan percaya 3 misalnya 3 kan, ini aja 3 udah 9 kali, ini udah banyak kan ya, positif betul seperti itu. Jadi biasanya gitu, ini tengahnya positif, kanan kirinya negatif. Kalau tengah negatif, kanan kirinya positif. Nah ini seperti ini. Nah sekarang lebih besar ya, turun ya, maaf ya, salah nih ya. Nah ini alami sekali nih ya, turun. Nah turun berarti lebih kecil ya, lebih kecil nih. Ada saya evaluasi, ini lebih kecil, nah, karena turun. Nah ini turun jadi lebih kecil. Ini tanpa edit ya, biar cepat soalnya waktunya cepat ya. Jadi tanpa edit, ini lebih kecil karena turunnya. Ingat kalau besar naik, turun, berarti ini yang di hasil yang kalau turun apa? Yang negatif, betul ya, yang negatif karena turun, jadi yang di hasil negatif. Nah ini cara menafsirkan dalam interval bagaimana ya. Itu kan tengah-tengah, berarti dia x nya sebelah kanannya 2, sebelah kirinya 0. Ini jawabannya interval ini. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nah, lihat contoh aja, dicoba di buku, dan yang ada PG-nya saja, yang PG jadi lebih ada hasilnya langsung ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.